Kantor-kantor pusat perusahaan dan pemerintahan ada di Jakarta. Yeah. Artinya ini kan ambigu. Artinya ini abu-abu. Ya. Ragu-ragu. Mau tahu banget. Ini mau tahu banget ini Mas. Ini mau tahu banget. Ini mungkin bisa jadi sangat menarik ini Mas. Kan Mbak Puan sudah bilang menarik. Ya, Pak Anies bilang menarik. Ya saya jawab memang menarik gitu. Memang menarik. Pada prinsipnya puncak perjuangan tertingginya manusia manakala bermanfaat bagi manusia lainnya. Okay. Nah itu yang mungkin bisa menjadi spirit bagi saya dan siapapun juga. Okay. Kan saya yakin kita yakin semua hal yang besar itu kan dimulai dari tumpukan-tumpukan hal-hal yang kecil. Oke, benar. Seperti itu. Dan ujungnya perjuangan kita kan bagaimana kita bisa bermanfaat bukan hanya diri kita tetapi juga untuk orang lain. Tapi pada prinsipnya puncak perjuangan tertingginya manusia manakala bermanfaat bagi manusia lainnya. Okay. Nah itu yang mungkin bisa menjadi spirit bagi saya dan siapapun juga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast gersosvol.id. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari kawan PDI Perjuangan, Mas Dwi Rio Sambodo. Benar ya Mas? Betul. Mas Anul. Mas Dwi Rio Sambodo ini adalah anggota DPRD Jakarta. Siap. Ini periode ketiga ya Mas? Sekarang ketiga. Periode ketiga, beliau sekretaris fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta dan juga ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur. Betul. Benar Betul Mas Anul. Betul ya Mas? Oke. Sebelum kita mulai apa kabar nih Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Berkat Mas. doa Mas Anul. Asik. Asik. Kalau boleh tahu Mas, kemarin berarti ini 2000 Mas panggilannya Mas Dwi apa Mas Rio apa Mas Sambodo enaknya? Rio boleh. Mas Rio. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih Mas. Sebenarnya kalau kita ngundang kawan-kawan dari PDI Perjuangan Jakarta nih, sebenarnya ada pertanyaan pamungkas ini sebenarnya. Makanya kita mengundang orang yang tepat untuk bicara ini. Cuman itu kita simpan nanti. Okay. Ini kita pertanyaan yang ringan dulu. Ada waktunya ya? Ada waktunya Mas, itu biasanya biar boom gitu. Mas Rio, kalau boleh tahu memulai karir politik itu tahun berapa Mas? Kalau boleh tahu. Kemarin... Sebetulnya kan karir politik kita itu kan nyambung dengan aktivitas kita berorganisasi ya. Iya. Sejak zaman kuliah, kemudian beririsan dengan aktivitas politik dan gerakan politik, dan kemudian selanjutnya beririsan juga dengan aktivitas kegiatan politik kepartaian. Jadi sambungannya begitu. Ya, sambungannya begitu. Jadi ya kalau dihitung-hitung ya, kalau tracknya dari saat kita kuliah, waktu berorganisasi ya, jadi kurang lebih ya di usia kita kuliah gitu, kurang lebih kayak gitu. Berarti dari kuliah udah politik? Betul, apalagi PDI Perjuangan saat itu adalah PDI yang menjadi simbol pro demokrasi ya. Karena waktu itu PDI di bawah kepemimpinan Bu Mega itu kan PDI yang dianggap dijolimi, dikudeta dari rejim dan ini kemudian pasca Orde Baru berarti Mas? Betul, zaman Orde Baru tahun 96-an lah gitu ya. Nah sehingga PDI atau partai PDI pada saat itu nggak dilihat sebagai partai seperti hari ini gitu. Tapi partai yang dianggap sebagai simbol perlawanan kepada Orde Baru waktu itu. Dan itu menarik minat banyak kalangan aktivis pro demokrasi, baik mahasiswa maupun non mahasiswa, seperti itu LSM, NGO, kemudian komunitas kritis dan sebagainya gitu. Begitu Mas Anul. Berarti kalau boleh tahu Mas Rio mulai terjun ke politik praktis itu tahun 2009. Pemilu pertama Mas Rio tahun berapa Mas? Pemilu pertama 2009. Sebelum 2009 itu saya aktif di kepengurusan partai. Tahun 2005 saya sekretaris DPC partai. Sebelumnya sempat menjadi ketua PAC partai di tingkat kecamatan. Dan sempat juga dibantu-bantu di tingkat desa atau
ranting lah gitu. Oke. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Oke, berarti Mas Rio 2009 itu udah nyalek, Mas? Iya, 2009. nyalek atau dicalonkan pertama kali. 2009. Betul, saat menjadi sekretaris DPC PD Perjuangan Jakarta Timur. Oke, itu dapilnya Jakarta 4. Dapilnya waktu itu Pertama masih kali. kota Jakarta Jakarta Timur, kota. 10 kecamatan, 65 kelurahan. Oke. Gitu. Berarti ini periode ketiga Mas Rio nih kalau 2024-2029. Periode keempat. 2024-2029 periode keempat. Periode Betul, keempat. ya. Oke, berarti ini kawan-kawan nih Mas Rio nih orang yang sangat lama di gedung DPRD. Di Kebon Sirih nih Mas Rio nih kalau dibilang boleh dikatakan sepuhnya gedung Kebon Sirih DPRD nih Mas Rio nih. Nah, Bisa aja. ngomong-ngomong soal pemilu nih Mas. Kan Mas Rio nih artinya udah 4 kali pemilu. Khususnya di pemilu 2024 ini Mas Rio. Artinya ini kan baru pertama kalinya dalam sejarah politik kita Pilpres dan Pileg diadakan secara bersamaan. Ini kedua kali ya Mas? Iya. 2019. Kedua kali, Kedua kali. Nah, menurut Mas Rio sebagai orang yang sudah 4 kali terjun ke berbagai pemilu, apa sih Mas yang membedakan antara pemilu 2024 dengan pemilu 2029? Kan 2019. Ya 2019 dengan 2024 apa sih yang membedakan secara ya Mas Rio sebagai kontestan lah? Perbedaannya persaingan antar individu makin menguat. Jadi kalau sebelumnya lebih banyak unsur persaingan kepartaian, meskipun persaingan antar individu juga sangat kuat, tetapi kemudian tahun ini atau 2024 persaingan individu itu sangat kuat. Dan kemudian yang paling penting yang kedua adalah pragmatisme elektoral juga makin menghebat. Gitu. Artinya pragmatisme elektoral itu terdiri dari banyak aspek gitu. Baik aspek pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Termasuk pragmatisme soal money politik Mas. Ini kan katanya dari berbagai lembaga nih mengatakan bahwa ini adalah salah satu pemilu paling brutal. Ini Mas Rio sebagai kontestan nih setuju gak sih Mas? Maksud saya begitu. Cuman Mas Rio ragu-ragu kayaknya. Ragu-ragu sih enggak, nunggu dipancing. Iya. Kan kalau kita merespon yang dipancing lebih asik gitu. Ya boleh diceritakan gak Mas? Boleh diceritakan gak pengalamannya kemarin? Kenapa sih? Saya sebenarnya udah ngobrol dengan beberapa kawan-kawan yang sebagai kontestan, katanya mereka menyadari bahwa ya nggak cuma Jakarta bro, bahkan sampai level di kabupaten di daerah juga sangat brutal. Nah mungkin ini levelnya Jakarta loh Mas, yang mungkin bagi asumsi orang tingkat pendidikan, artinya tingkat akselerasi informasi politik kan tinggi di Jakarta. Itu gimana Mas Rio melihatnya? Apakah sama aja atau mungkin ya ada beda-beda dikit gitu? Mas Rio sebagai secara kontestan. prinsipil sama. Secara prinsipil sama. Secara karakteristik sama, bahwa politik uang atau saya namakan politik transaksional itu makin menguat. Termasuk di Jakarta. Jadi pertanyaannya kemudian di Jakarta aja begitu, apalagi di daerah itu. Yang katanya peradaban politiknya lebih maju, informasinya lebih kuat dan seterusnya. Ya menjadi barometer demokrasi lah. Jadi makanya tadi saya memulai dari normatif maknanya itu pragmatisme elektoral itu makin menguat, politik transaksional makin menghebat, sehingga kemudian dinamikanya pun menjadi dinamika yang lebih transaksional, seperti itu. Dan kemudian ini kalau disandingkan dengan 2019, artinya jualan atau promosi atau publikasi yang bersifat tanda kutip programatik, kemudian pesan, ide, gagasan, visi, misi, atau perbuatan yang paling gampang perbuatan lah ya. Kan kalau orang tuh biasanya kan ketika didatangi bilang, emangnya yang udah diperbuat apa aja? Kan begitu kurang lebihnya. Yang dikerjain apa aja? Sudah ngapain aja? Kan begitu. Apa yang bisa dibantu untuk kita, kan kurang lebih kayak gitu. Nah 2024 itu makin menipis, makin memudar, bahkan nampaknya juga makin tak nampak gitu. Jadi akhirnya
mayoritas atau didominasi faktor-faktor yang tadi Mas Anton sampaikan. Transaksional, kemudian Pragmatis. politik uang, sembako gitu. Bahkan ada cerita gitu kan, nggak butuh sembako doang, tapi juga uangnya gitu kan. Itu Luar biasa. real politik di masyarakat Real politik ya. lapangan begitu. Sehingga memang bagi sebagian kalangan politisi yang dicalonkan atau mencalonkan kemarin, yang mungkin juga orientasinya atau kadar karakteristiknya lebih kuat soal apa namanya gagasan, ide, perbuatan lah yang paling gampang lah ya. Kalau gagasan, ide kan masih agak di atas gitu. Tapi kalau bicara perbuatan, konkret, kontribusi, pembelaan, pendampingan kayak gitu ya, itu rasanya makin berat gitu. Nah ini yang kemudian bagi saya dan sebagian kalangan itu coba merefleksikan ke depan itu kayak gimana sih rumusan berpolitik elektoral yang baik dan benar di Indonesia gitu. Nah ini yang menjadi apa namanya pernak-pernik pemilu 2024 dan tentu kita juga pengen supaya ini bisa diminimalisasikan pada saat menyongsong pilkada 2024 juga. Ya, karena momentumnya berdekatan ya Mas. Sangat berdekatan dan patahannya tuh tipis loh. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini yang rasanya saya juga memanggil lah semua kalangan kritis untuk untuk mengawal ini, membicarakan ini dan mengawal ini gitu. Seperti itu, jangan sampai kemudian kita tahu bahwa ini tidak baik tapi kemudian tidak ada tindakan apa-apa dan kemudian masyarakat juga semakin permisif gitu. Berarti tantangannya bukan hanya pada level aktor politik seperti Mas Rio ya, bukan hanya pada level pelaku politik, tapi juga masyarakat, kelompok civil society juga harus dilibatkan untuk bisa menyadarkan masyarakat ini ya. Menarik Mas. Diminum dulu Mas. Saya minum ya. Ya, monggo Mas. Ini boleh dituang di sini juga nih. Diskusi kopi. Diskusi kopi. Ini podcast lagi ala ngopi atau ngopi ala podcast. Ngopi ala podcast. Ini ngomong-ngomong soal Jakarta, Mas Rio kan ini berarti periode ketiga mau masuk periode keempat. Betul. Ini Mas Rio diamanakan sebagai sekretaris fraksi. Betul. Sekretaris fraksi dan juga sebagai anggota Komisi A ya Mas? Betul. Pembangunan pemerintahan. Pemerintahan pertanahan juga. Ada yang menarik Mas sebenarnya soal Jakarta sebelum kita masuk soal, tadi udah di-mention dikit oleh Mas Rio soal Pilgub. Ini kan Jakarta udah berubah namanya ya Mas. Jadi bukan lagi Pilgub DKI kawan-kawan. Ini adalah Pilgub Jakarta. Nama DKI itu per bulan Mei apa April? April disahkan undang-undang. Disahkan undang-undang DKJ. Undang-undang DKJ daerah khusus Jakarta, daerah aglomerasi ya Mas. Daerah aglomerasi. Nah, ini dari kacamatanya Mas Rio, apa sih Mas yang nanti sebagai anggota dewan yang membedakan antara daerah khusus Jakarta dengan daerah khusus ibu kota secara administratif, secara tata kelola pemerintahan itu bagaimana Mas? Ya memang Jakarta ini setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta, itu memang kemudian bertransisi menjadi tidak ibu kota lagi. Kalau undang-undang ibu kotanya kan sudah selesai tahun 2022. Nah, isu yang menarik di Jakarta pasca ibu kota, kebetulan di DPRD itu juga dibentuk pansus panitia khusus Jakarta pasca ibu kota, kebetulan saya juga anggotanya. Itu pada prinsipnya ada dua garis besar ya. Pertama adalah soal tata kelola atau sistem politik pemerintahan dan kawasan, dan yang kedua adalah soal aset dan keuangan. Itu juga intinya kayak gitu, dua garis besar itu. Nah, kalau mau diuraikan agak lebih deskriptif soal pemerintahan dan kawasan, isu yang menarik adalah isu kawasan aglomerasi yang rencananya ini akan meliputi Jabodetabek Jur. Nah, seperti tambahan itu. Cianjur ya Mas? Betul. Nah, sehingga kemudian daerah khusus Jakarta ini nanti akan ada semacam
integrasinya dengan kawasan aglomerasi. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah soal tata pemerintahannya. Memang kemarin waktu belum disahkan ada isu yang menarik, hot isu lah gitu ya. Soal misalnya gubernur, Dipilih dipilih atau ditunjuk. Itu sempat muncul sebelum undang-undang ini disahkan. Kemudian DPRD-nya, kemudian kepala daerahnya yang dipilih hanya di tingkat provinsi atau juga di tingkat kota kabupaten. Artinya otonominya itu otonomi provinsi atau otonomi tingkat kota kabupaten. Gitu kan. Nah, kemudian juga beberapa hal yang lainnya. Jadi itu garis besar isu tentang pemerintahan dan kawasan, termasuk juga yang hari ini menjadi tinjauan kritis bagi banyak kalangan termasuk saya tentunya adalah bagaimana itu bisa merapatkan antara pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Kawasan Aglomerasi. Ini kan seperti nampak mudah, tetapi dalam prakteknya complicated ya Mas, ribet. Kalau saya bayangkan soal transisinya aja tuh lumayan agak dalam itu. Transisinya aja Mas? Iya, satu contoh misalnya begini. Kita sebenarnya kalau soal konsep Jabodetabek Jur itu kan sudah pernah muncul di era Gubernur Setiyoso. Waktu itu namanya rencananya itu megapolitan. Betul. Iya. Dan itu akhirnya beberapa kali mengalami deadlock. Karena misalnya gini, di Jakarta otonominya provinsi. Keluar otonominya di tingkat kota kabupaten. Kemudian nanti belum lagi ketika kita melibatkan pemerintah provinsi Jawa Barat, mereka kan nggak semua, hanya Depok, Bekasi, Bogor, Cianjur dan sebagainya. Kemudian juga nanti di Banten juga begitu. Mereka tingkat 2. Apakah kemudian nanti itu urusannya Pemda DKI dengan tingkat 2 yang di daerah penyangga, ataukah juga dengan provinsi, dan fungsi atau kewenangan provinsi seperti apa. Jadi banyak hal yang ini nampaknya perlu diperjelas dalam praktek atau implementasi Undang-Undang Nomor 2 tentang DKJ. Makanya memang sampai saat ini ada PR, ada PR untuk menyelesaikan peraturan pelaksana berikutnya. Paling tidak setelah di-invent itu ada kurang lebih 22 yang harus disiapkan. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, kemudian perda, pergub, dan seterusnya. Seperti itu. Berarti memang sebetulnya tantangan berikutnya adalah tumpang tindih itu ya Mas? Betul. Antara pemerintah yang disebutkan tadi Mas Rio, Pemprov Jabar kah? Atau dengan Pemprov Banten kah? Atau hanya sebatas Pemprov pemerintah kabupaten tingkat 2? Nah, kira-kira nih Mas Rio kan pas udah terpilih lagi nih, butuh berapa lama sih Mas untuk bisa menyelesaikan ini dalam kacamata administratif lah? Ini kan tata kelola pemerintahan ini kan berkaitan dengan administrasi. Itu kira-kira butuh berapa lama Mas? Tergantung situasi ya. Tergantung cuaca politik ya. Cuaca. Jadi betul ya tadi mau saya ungkapkan, belum sempat terungkapkan tadi Mas Ando mengungkapkan soal tumpang tindih cross itu ya. Nah ini juga nggak mudah ya. Saya membayangkan begini aja. Waktu kita masih DKI, daerah khusus ibu kota, diinternalisasi pemerintah daerah DKI Jakarta saja itu banyak yang mengalami tumpang tindih, cross dan disintegrasi. Apalagi ini berkaitan dengan integrasi dengan luar pemerintah daerah DKJ Jakarta yang mungkin memiliki kultur natur yang beda-beda dengan Jakarta. Artinya Dewan Kawasan Aglomerasi ini betul-betul harus ditunjuk oleh presiden yang memang mumpuni dan juga memiliki orientasi yang cukup maju. Jangan sampai nanggung kapasitasnya gitu. Kalau kapasitasnya nanggung, kasihan masa depan jangan kayak otorita IKN gitu maksudnya. Bukan saya ngomong ya. Ini saya ngomong. Artinya itu juga bagian dari case nggak jadi semudah, evaluasi ya Mas? Nggak semudah yang kita bayangkan, tidak seindah warna aslinya. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong soal DKJ nih Mas, selain dari tantangan tumpang tindih administrasi,
Nah kira-kira Mas Rio melihat apa sih kemungkinan keuntungan yang paling mungkin bisa dirasakan untuk masyarakat kawasan DKJ ini? Yang mungkin ya paling mungkin bisa dirasakan apakah lapangan kerja, apakah tingkat kualitas kehidupan yang akan makin meningkat tuh Mas Rio melihatnya apa sih? Yang mungkin paling bisa dirasakan masyarakat dalam waktu dekat? Ya beda tipis ya. Sesuatu itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih tidak baik itu kan beda tipis bisa. Iya. Nah begitu juga dengan daerah khusus Jakarta dan aglomerasinya gitu. Nah aglomerasi ini kan yang saya tangkap secara tekstual, normatif dan seterusnya itu kan seakan-akan membayangkan bahwa ada semacam pemerataan pertumbuhan. Pemerataan pertumbuhan dari Jakarta menuju kawasan. Selain untuk menopang pertumbuhan Jakarta yang sedemikian deras dan nampaknya tidak bisa diselesaikan oleh internal Jakarta. Seperti itu. Tapi ini kan normatif orientasinya, tetapi kalau kita lihat bayangan implementasinya, maka ini bisa nanti menjadi dua hal yang mungkin bisa saling bertentangan. Antara yang satu itu lebih deras untuk pertumbuhan, artinya yang makin maju semakin maju, yang tidak semakin maju semakin tidak maju. Atau hal yang berikutnya adalah menderaskan soal pemerataan. Seperti itu. Ini kan soal orientasi pembangunan aglomerasi juga nantinya. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu lepas dari itu semua, maka ini membutuhkan komitmen keras. Komitmen moral secara pembangunan oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang nantinya akan terpilih saat selesai melewati masa pilkada. Komitmennya apa? Komitmennya kalau menurut saya sederhana dong. Komitmennya ya bagaimana pertumbuhan yang sudah ada ini menjadi lebih merata lagi di daerah-daerah aglomerasi. Jadi artinya harus berorientasi pada pemerataan bukan pertumbuhan. Berarti kata kuncinya pemerataan ya Mas, bukan pertumbuhan. Betul, pemerataan. Ya, jadi saya lihat begini, ada beberapa mungkin ya pasal-pasal di dalam undang-undang itu ada ambigu. Misalnya ambigu begini, kita pengen ada perpindahan pusat pemerintahan, pusat aktivitas. Dan otomatis tentu akan berdampak pada aktivitas ekonomi dong. Walaupun tetap saja Jakarta mau dibikin New York-nya Indonesia lah gitu kan. Kan begitu. Tetapi di sisi lain kita berkehendak untuk melakukan pemerataan ke IKN di Kalimantan Timur. Kali itu saya setuju lah pemerataan dalam konteks pemindahan ibu kota. Tapi kemudian di sisi lain dikunci bahwa Jakarta sebagai kota global, kan kota global nih kan, itu juga memungkinkan kantor-kantor pusat perusahaan dan pemerintahan ada di Jakarta. Artinya ini kan ambigu, artinya ini abu-abu, ragu-ragu. Kalau saya di mana poin pemerataannya gitu ya Mas? Kalau saya tegas saja, ngapain ragu-ragu? Kalau memang mau ratakan, dipemeratakan, ya udah, ya memang itu menjadi pemantik pemerataan pembangunan, lakukan di Kalimantan Timur. Atau 17 Agustus besok kan dimulai. Seperti itu. Selebihnya ya memang sudah berjalan dalam aktivitas pertumbuhan ekonomi, silahkan di Jakarta sambil melakukan transisi di Jakarta. Jadi jangan ragu-ragu, jangan abu-abu, sehingga kemudian nanti warga itu jadi bingung gitu. Benar. Ya ini juga jadi tantangan gitu untuk pemerintahan berikutnya ya Mas, transisi. Yang mana kalau di dalam amanat undang-undang itu bahwa Dewan Aglomerasi ini atau DKJ ini di bawah presiden langsung ya Mas? Ya, ditunjuk nanti oleh presiden. Artinya kan memang ini menjadi atensi penting bagi presiden ketika nanti IKN dan Jakarta jadi berjalan beriringan dan memang harus melihat bagaimana porsi antara Jakarta dan IKN nantinya ya Mas. Ini penting nih catatan untuk pemerintahan berikutnya oleh Mas Rio. Tanggung jawab saya kan tanggung jawab Jakarta. Iya. Tanggung jawab Mas Rio adalah memastikan bahwa Jakarta dan masyarakat Jakarta
tetap pada koridornya gitu ya Mas. Oke. Nah terakhir nih Mas, kita ngomongin soal undang-undang DKJ. Iya. Mas Rio kira-kira nih menurut Mas Rio sebagai anggota Dewan, prospeknya seperti apa sih Mas Jakarta? Ya tadi saya menyampaikan dalam satu sisi garis besar itu soal tata kelola pemerintahan dan kawasan. Oke. Di satu sisi lagi secara garis besar kita juga akan menghadapi hot issue berikut soal aset dan keuangan. Yeah. Nah jadi salah satu dampak ketika nanti kita menghadapi 2025 dalam hal penyusunan APBD itu otomatis tidak bisa tidak postur APBD akan mengalami dampak. Ya, berkurang ya Mas? Paling enggak pendapatan mungkin juga berkurang. Okay. Postur APBD berkurang. Dari pendapatan, belanja dan pembiayaan juga akan mengalami perubahan. Okay. Nah, oleh sebab itu hot issue yang dicoba dituangkan, diekspresikan dalam undang-undang DKJ itu adalah soal bagaimana DKJ mendapatkan atau memungkinkan mendapatkan tambahan pendapatan. Oke. Kemudian DKJ juga diberikan kewenangan untuk mendapatkan pendapatan melalui pengelolaan tata ruang. Oh iya. Kemudian juga bagaimana DKJ juga diberikan kesempatan untuk melakukan penataan aset soal pertanahan. Oke. Ya, pertanahan ini kan juga sangat menarik gitu kan. Nanti akan berbeda tuh value-nya tuh di kawasan aglomerasi kan. Kemudian soal soal barang milik nasional di Jakarta. Nah itu apakah memang pemerintah pusat juga memberikan kewenangan? Okay. Kalau enggak sama dengan aset yang ada di Jakarta tidak bisa digunakan untuk kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan pembangunan Jakarta seperti pemukiman, tempat-tempat hijau dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Mungkin menarik nih kalau kita ngebahas soal DKJ sebenarnya mungkin kita akan butuh waktu khusus. Mungkin kita akan mengundang Mas Rio nanti di diskusi berikutnya hanya untuk membahas DKJ kawan-kawan. Nah, ini kita ke hot issue berikutnya. Ini Mas Rio suka menggunakan istilah hot issue. Ini ada hot issue berikutnya nih Mas. Ini baru tadi malam sih sebenarnya Mas. Sebenarnya isunya udah seminggu belakangan. Isunya berawal muncul ketika Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga sekaligus Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani ditanya oleh rekan-rekan media bagaimana pendapatnya soal Mas Anies Baswedan. Mbak Puan berceletuk menarik. Dan itu tidak berselang lama disambut oleh Mas Anies ditanya lagi oleh wartawan soal hal tersebut dan Mas Anies juga menjawab menarik juga. Nah tadi malam berdasarkan berita-berita yang sudah tersebar bahwa DPD PDI Perjuangan Jakarta mengeluarkan beberapa nama untuk diusulkan menjadi calon gubernur Jakarta dan ada nama Mas Anies Baswedan. Itu gimana Mas ceritanya? Ini Mas Rio boleh diceritakan gak sih Mas itu sebagai ketua ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur gimana Mas melihatnya? Mau tahu banget. Ini mau tahu banget ini Mas, ini mau tahu banget. Ini mungkin bisa jadi sangat menarik ini Mas. Oke. Itu gimana ceritanya Mas? Ya saya memulai respon itu dengan kata menarik juga. Iya. Menarik juga. Ini tadi Mbak Puan sudah bilang menarik. Ya, Pak Anies bilang menarik. Ya saya jawab memang menarik gitu. Memang menarik ya. Memang menarik. Artinya begini. Kita juga kan dalam ranah politik praktis itu kan mesti realistis. Dan kemudian kita juga menjunjung bagaimana bisa bermusyawarah, bisa bekerja sama dengan siapapun juga. Walaupun kadang-kala juga kita harus kritis kepada siapapun juga. Kepada siapapun juga. Nah, dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Mas Anu soal nama Anies Baswedan, memang itu juga menjadi pembicaraan di internal kita, di kalangan kader partai. Jadi kita juga pengen supaya kita bisa mengusulkan atau mengusung calon atau kader kita
sebagai calon gubernur. Ya. Tetapi juga kader kita juga menginginkan kalau memang perlu kerjasama, kenapa tidak? Oke. Dengan siapapun kalangan yang dianggap memiliki kesamaan lahir batin, kan Oke. kurang lebih gitu kan. Ya, oke. Ini bahasanya udah kesamaan lahir batin ya kawan-kawan. Oke. Mas Anul udah tahu lah maksudnya apa kan gitu. Iya. Dan pasti nanti Mas Anul mendefinisikan itu. Iya. Ini harus off the record sebenarnya Mas. Mengartikan. Iya, oke. Kita juga harus kerjasama dengan banyak hal dan kemudian kita harus realistis. Salah satunya adalah kita juga harus berani dong mengakui kelebihan orang lain selain juga mengkoreksi kekurangan orang lain. Termasuk mungkin sosok Anies Baswedan. Kita sangat kritis selama ini dan di tengah kritisnya itu juga kita mengakui bahwa ada kelebihan yang dimilikinya. Salah satunya adalah soal kemampuan konseptualnya. Tinggal kita berpikir bahwa kalau kemudian ini dipadukan oleh sosok yang relatif memiliki kapasitas dan kemampuan eksekusi, mungkin ini bisa menjadi paduan sosok yang dibutuhkan oleh Jakarta, pembangunan Jakarta ke depan. Walaupun tetap tidak menutup kemungkinan calon-calon dari kader internal kita, ada Bu Risma, Pak Hendi, ada Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Azwar Anas juga. Pak Azwar Anas, Pak Hendiardi, gitu kan, termasuk Pak Prastio Edi Masudi, seperti itu. Termasuk juga ada juga pandangan ketika dijodohkan dengan sosok lain, ya mungkin salah satunya bisa seperti Pak Pras misalnya sebagai ketua DPRD 2 periode, kemudian kader partai cukup lama, itu menjadi menarik, menjadi menarik kan ketika misalnya dikombinasikan dengan sosok yang lain seperti Anies Baswedan. Termasuk juga wacana lain juga yang muncul untuk bagaimana dengan sosok-sosok lainnya yang sekarang juga relatif menarik juga seperti Pak Andika yang notabene sudah menjadi kader partai hari ini, sudah resmi ya. Kemudian Pak Pramono Anung, tokoh nasional yang juga menarik juga kita anggap untuk sosok di Jakarta. Jadi balik lagi ke laptop nih. Soal sosok Anies Baswedan ya sama. Menurut saya menarik juga. Menarik gitu. juga ya, Mas. Artinya kita juga melakukan kajian-kajian, melakukan riset. Nggak mungkin dong seseorang itu hanya mendapati atau memiliki kekurangan di mata kita. Nyatanya toh juga warga Jakarta banyak yang menganggap bahwa beliau juga berhasil. Ya karena itu juga kita tidak menutup mata kan begitu. Artinya teman-teman PDI Perjuangan di Jakarta mendengarkan suara-suara yang mengatakan bahwa ada kok keberhasilan Pak Anies yang mungkin bisa atau disampaikan langsung ke kawan-kawan PDI Perjuangan baik di tingkat anak ranting bahkan ke tingkat cabang gitu ya. Artinya mendengar suara rakyat bahwa ada poin-poin keberhasilan itu, Mas. Ya tadi saya sampaikan Mas Anul, kita kan juga harus dewasa juga. Iya benar-benar. Kita juga kritis mengkoreksi orang lain seperti Anies Baswedan. Saya juga mengkoreksi banyak kesempatan, tapi satu sisi lain juga kita juga harus akui bahwa beliau juga punya kelebihan juga gitu. Dan itu nggak bisa kita nafikan juga. Iya benar. Nah menarik nih Mas. Artinya peluang udah ada nih, ada komunikasi. Kalau kita bicara soal pengusungan kan PDI Perjuangan nggak bisa ya Mas sendiri mengusung sendiri, harus membangun kerjasama dengan partai-partai lain. Nah itu kalau boleh tahu kira-kira kalau membangun kerjasama untuk Pilkada Jakarta ini sudah sejauh mana sih Mas hari ini PDI Perjuangan, kawan-kawan PDI Perjuangan? Kalau kerjasama atau komunikasi politik, interaksi politik relatif sih yang saya ketahui rekan-rekan di DPD partai ya di tingkat DKI atau mungkin kita di tingkat kota ya dengan rekan-rekan partai yang lain berjalan lancar dengan siapapun juga. Termasuk dengan partai-partai yang berpotensi
berkoalisi dengan kita. Oke. Yang tidak berpotensi koalisi dengan kita saja Berkomunikasi. itu berkoalisi dengan baik. Oke. Apalagi yang berpotensi. Mas Oke. Anul tahu lah maksudnya. Iya. Ini banyak pembicaraannya yang harus off the record ini kawan-kawan ya. Jadi kalau mau tahu emang harus kontak Mas Rio langsung ini. Kalau di depan kamera nggak keluar kayaknya. Oke, berarti sejauh ini peluang untuk mengusung kader ataupun nantinya akan mengusung Mas Anies masih sangat terbuka ya Mas? Sangat terbuka. Kebetulan juga kemarin dalam berbagai forum rapat kita sampaikan juga. Kebetulan saya juga ketika itu diusung kita juga coba mengusulkan juga. Iya. Bahkan kita sudah masuk dalam simulasi berpasangan gitu. Oke. Misalnya Anies Pras gitu kan. Oke. Itu boleh spill Mas? Anies Pras itu gimana tuh responnya gimana? misalnya seperti itu misalnya gitu kan. Ya, itu yang ada simulasi, ada aspirasi yang nampaknya berkembang dan setelah kita coba riset, kaji, nampaknya itu juga menarik juga. Oke. Menarik dan berpotensi. Oke. Dan rasanya itu menjadi perpaduan antara kalau bahasa eksekutif, legislatif, ya, padu ya Mas. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah selain nama-nama itu kira-kira ke depan mungkin gak sih Mas, kalaupun memang nanti ternyata cuaca politiknya berbeda, kira-kira selain nama Pak Anies dan nama-nama yang sudah disebutkan tadi, ada gak sih Mas nama potensial lain yang ini kayaknya mungkin nih bisa diusung oleh PDI Perjuangan gitu? Sangat-sangat mungkin kalau dilihat dari perkembangan dan dinamika yang terjadi gitu. Termasuk juga kan sebetulnya kita juga memiliki kriteria ya. Oke. Apa sih syarat jadi kepala daerah, pemimpin di Jakarta? Ya kalau bagi saya gitu ada 2 syarat utama gitu. Pertama adalah bagaimana memiliki kapasitas keberpihakan. Oke. Keberpihakan itu pada keberpihakan soal politik kebangsaan. Iya. Politik kebangsaan itu soal bagaimana berpihak kepada keberagaman dan pemerataan. Yang tadi saya sampaikan berkali-kali. Dan yang kedua adalah soal kemampuan atau kapasitas untuk terampil melakukan eksekusi pembangunan. Oke. Jadi ada konsep pembangunan, ada eksekusi pembangunan. Iya. Nah 2 syarat utama ini menjadi kalau bagi saya rujukan atau patokan yang utama ketika coba mengidentifikasi atau meraba calon atau sosok yang harus diusulkan dan kemudian memimpin kita. Oke. Seperti itu. Termasuk nama-nama yang tadi saya sebutkan. Termasuk mungkin kalau tadi Mas Anul sampaikan nama-nama yang belum disebutkan hari ini. Sebenarnya nama-nama yang belum disebutkan ini sebenarnya yang ditunggu gitu. Oke. Supaya berseri kan. Iya, supaya berseri kita ngobrol nih. Kayaknya ke depan kita harus berkunjung ke kantor Mas Rio ini untuk ngobrol dengan senang hati Mas Anul. Lebih lanjut ya. Nah, terakhir nih Mas, nih kita udah diingatkan oleh kawan-kawan ini. Iya. Mas Rio kan tadi di awal udah menyebutkan bahwa terjun ke dunia politik, berangkat dari dunia aktivisme mahasiswa. Nah, sebagai seorang aktivis, mantan aktivis yang hari ini sudah terjun ke dunia politik praktis. Mungkin Mas Rio punya sebagai senior, kakak senior gitu, punya pesan-pesan gak sih Mas? Khususnya untuk kawan-kawan yang hari ini tengah berjuang, kawan-kawan aktivis yang hari ini tengah berjuang untuk bisa terjun ke dunia politik. Istilah, kalau saya mengutip istilah seniornya Mas Rio, Mas Bambang Pacul itu Korea ini supaya bisa melentit, mungkin pesan-pesan Mas Rio nih gimana nih? Supaya bisa melenting juga kayak Mas Rio nih gimana? Iya, tadi di awal kan kita udah dalam ya ngomong soal tantangan politik, pragmatisme elektoral, tentang politik transaksional. Dan pasti kita harus setia bahwa itu tidak baik dan jangan kita masuk dalam hal itu. Itu pertama tuh. Ketika menghadapi politik transaksional yang marak hari ini, ya jangan diam. Kita harus berbuat. Sama dengan para pendiri bangsa kita ngadapin apolitisme massa ketika ngadapin kolonial, ya terus bergerak gitu kan. Sama dengan kita, kurang lebih gitu.
Itu pertama. Yang kedua, seperti saya kan menginginkan ketika misalnya Mas Anul tanya dalam banyak kesempatan, apa sih tantangan orientasi jadi politisi di Jakarta kaitannya dengan kepentingan orang banyak? Iya. Bagi saya kan ada 3 hal ya. Pertama adalah bagaimana kita mendorong pemangku kepentingan pemerintah itu bisa melayani, karena pelayanan publik itu menjadi roh utama, otot utama. Kemudian bagaimana ada tata kelola pemerintahan yang baik, terintegrasi, efektif dan produktif. Jangan sampai kemudian tidak produktif, hanya menghamburkan uang, anggaran dan seterusnya, karena itu uang rakyat, uangnya warga Jakarta yang bayar pajak, dan kemudian uangnya tidak efektif, ngelihat sana sini itu juga nggak karuan gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah soal komitmen untuk setia pada garis anti korupsi. Karena itu juga menyangkut penyakit kita juga gitu. Karena itu menyangkut banyak hal, soal buruknya pembangunan dan sebagainya. Nah itu, oleh sebab itu maka bagi saya kalau pesan saya ke siapapun, pertama kita setekun. Kita setekun, telaten, yakin, konsisten, disiplin dan teratur dalam melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita tuangkan dalam niat, itikat maupun tekad. Nah dengan begitu maka insya Allah capaiannya akan nyampe. Capaiannya nyampe. Begitu juga buat anak-anak muda hari ini. Begitu kurang lebih ya. Buat anak-anak muda hari ini juga begitu. Sama, saya juga pernah mengalami masa remaja, setelah remaja sampai hari ini. Yang pasti ya harus peka. Gak mungkin gak peka kayak gitu. Kemudian jangan banyak rebahan. Ini problem ini sebenarnya. Kaum rebahan ini kayak ini kaum rebahan ini problem ya Mas, anak-anak kita hari ini. Gen Z ini jadi terusnya mager, malas gerak. Termasuk baper, bawa perasaan. Baper ini juga bagian dari latihan siapapun termasuk anak muda ya. Untuk matang dan dewasa, menjadi arif menghadapi situasi. Seperti itu. Dan itu juga akan melatih kita menghadapi yang tadi saya sampaikan, ketekunan, ketelatenan, itu seperti itu, dan banyak bergaul. Ya, banyak bergaul, banyak berteman, tidak sombong dan baik hati. Rajin menabung juga gitu. Rajin menabung Mas Anul. Nah, jadi itu hal-hal yang rasanya hal-hal kecil sih memang sebetulnya, hal-hal kecil, tapi hal-hal kecil kan saya yakin ya, kita yakin semua hal yang besar itu kan dimulai dari tumpukan-tumpukan hal-hal yang kecil. Benar. Seperti itu. Dan ujungnya perjuangan kita kan bagaimana kita bisa bermanfaat bukan hanya diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Kita ini kan pasti mati kan. Iya benar. Gak mungkin hidup sampai 1000 tahun. Tinggal persoalannya kemudian salah satunya adalah keinginan kita mati mau dikenal dan dikenang sebagai apa. Nah itulah yang harus disiapkan pada hari ini. Karena pada prinsipnya puncak perjuangan tertingginya manusia manakala bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah itu yang mungkin bisa menjadi spirit bagi saya dan siapapun juga. Kurang lebih gitu Mas Anul. Terima kasih, itu tadi rumus melenting ala Mas Rio tuh tadi. Dan insya Allah akan melenting. Insya Allah akan melenting tuh, tekun, gigih, konsisten, itu rumus melentingnya Mas Rio untuk kawan-kawan yang hari ini sedang berjuang di dunia politik, yang masih muda, yang ya kita baru nyemplung ke dunia politik. Harus sabar kawan-kawan. Satu lagi Mas Anul. Apa tuh Mas? Jangan gonta-ganti nomor handphone. Itu penting kawan-kawan. Itu masa kepercayaan orang lain pada kita. Jangan gonta-ganti, nanti petunjuk senior ini siapa gitu kan. Nah, sekian podcast hari ini bersama Mas Rio Dwi Sambodo. Siap. Kita insya Allah mudah-mudahan diberi kesempatan Mas Rio untuk main ke Kebon Siri ya Mas. Siap, ditunggu dengan senang hati. Kita ngobrol lebih serius kayaknya kalau kamu Mas Rio ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.